Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Bunda Maria adalah sosok yang sangat dihormati dalam iman Katolik. Sebagai ibu dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia memberikan teladan cinta tanpa batas, pengorbanan yang sempurna, dan kerendahan hati yang menginspirasi umat manusia. Melalui hidupnya, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa syarat, dan tanpa mengharapkan balasan. Cinta yang diberikan Maria kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada saat-saat sukacita, tetapi juga pada saat-saat penuh penderitaan. Ketika kita berdoa rosario, kita diajak untuk merenungkan kehidupan Bunda Maria dan belajar darinya. Rosario, dengan setiap salam Maria yang kita ucapkan, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Di dalam Rosario, kita diingatkan untuk tidak hanya memuji Maria, tetapi juga untuk merenungkan setiap peristiwa hidup yang penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Padre Pio, seorang santo yang sangat dekat dengan Tuhan dan Maria, sering mengajarkan bahwa rosario adalah senjata yang luar biasa dalam melawan segala bentuk kejahatan dan untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Padre Pio sendiri sangat mencintai doa rosario. Dia mengatakan, rosario adalah doa yang paling kuat. Ini adalah doa yang menghubungkan kita dengan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan setiap kata dalam doa rosario, kita harus melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan melalui Maria. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan yang mengharapkan kita untuk lebih dekat dan lebih terhubung dengannya. Doa rosario dimulai dengan kalimat Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kalimat ini mengingatkan kita pada saat yang sangat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberi kabar gembira bahwa ia akan mengandung Sang Mesias. Maria, dengan kerendahan hati yang luar biasa, menerima kehendak Tuhan. Meskipun itu mungkin terasa menakutkan bagi seorang perempuan muda seperti dirinya, dia tidak menolak, melainkan membuka hatinya dengan sepenuh hati, siap untuk menjalani rencana Tuhan. Padre Pio sering mengingatkan kita bahwa kita harus menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan hati yang terbuka dan penuh penerimaan, sama seperti Maria. Marilah kita mengucapkan salam Maria dengan penuh kepercayaan dan ketulusan hati, mengingat bahwa kita berbicara kepada seorang ibu yang sangat mengasihi kita, kata Padre Pio. Ketika kita mengucapkan penuh rahmat, kita mengakui bahwa Maria, seperti kita semua, dipenuhi dengan rahmat Tuhan yang mengalir dalam hidupnya, memberikan dia kekuatan untuk menjalani tugas yang sangat berat ini. Perenungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya siap menerima rahmat Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya, seperti Maria, siap menerima kehendak Tuhan dengan sepenuh hati? Setiap kali kita mengucapkan penuh rahmat, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita rahmat-Nya untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan cinta. Ketika Elizabeth menyapa Maria dengan kata-kata, "Terpujilah engkau di antara semua wanita," ini bukan hanya pengakuan terhadap peran Maria sebagai ibu dari Yesus, tetapi juga pengakuan terhadap hidupnya yang penuh kesucian dan ketaatan kepada Tuhan. Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Juru Selamat dunia, karena sifatnya yang penuh kasih, rendah hati, dan sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam pandangan Padre Pio,
Maria adalah contoh sempurna bagi kita semua. Dia adalah sosok yang tidak hanya menerima kehendak Tuhan, tetapi juga menjalani hidupnya dengan penuh kasih dan pengabdian. Padre Pio menulis dalam sebuah suratnya, Maria adalah ibu yang penuh kasih. Dia dipilih oleh Tuhan, bukan hanya untuk menjadi ibu dari Yesus, tetapi untuk menjadi ibu kita semua. Ibu yang siap melindungi dan mendoakan kita di hadapan Tuhan. Mengucapkan, terpujilah engkau di antara wanita, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa meneladani Maria dalam hidup kita. Apakah kita sudah mencintai Tuhan dengan penuh kesetiaan? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita seperti Maria? Rosario memberi kita kesempatan untuk merenungkan semua ini setiap kali kita mengucapkan kata-kata ini. Setiap kali kita mengucapkan, terpujilah buah tubuhmu Yesus, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita pada Yesus, buah yang terlahir dari rahim Maria. Yesus adalah pusat dari iman kita, dan setiap kali kita menyebut namanya, kita mengingatkan diri kita akan kasih-Nya yang sempurna kepada umat manusia. Padre Pio mengajarkan bahwa tujuan utama dari doa Rosario adalah untuk membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Ketika kita berdoa Rosario, kita harus selalu fokus kepada Yesus yang lahir dari Maria. Setiap doa yang kita ucapkan harus membawa kita lebih dekat kepadanya, kata Padre Pio. Doa Rosario bukan hanya untuk menghormati Maria, tetapi juga untuk mengarahkan hati kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Pada titik ini, kita bisa bertanya pada diri kita, apakah saya membuka hati saya untuk Yesus dalam hidup saya? Apakah saya siap untuk mengikutinya dengan sepenuh hati? Dengan setiap salam Maria, kita diajak untuk memperbarui komitmen kita kepada Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Pada bagian kedua dari doa Rosario, kita memohon kepada Maria untuk mendoakan kita yang berdosa. Dengan mengucapkan Santa Maria Bunda Allah, kita mengakui peran Maria sebagai ibu rohani kita. Sebagai seorang ibu, Maria selalu mendengarkan doa-doa kita dan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Padre Pio sering mengajarkan bahwa Maria adalah pelindung kita yang paling setia. Maria adalah ibu yang penuh kasih, yang selalu siap mendengarkan doa-doa kita. Ketika kita berdoa kepadanya, dia membawa doa kita kepada Tuhan. Kata Padre Pio, dengan mengucapkan doa Rosario, kita memohon agar Maria mendampingi kita dalam setiap langkah hidup kita. Perenungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita, apakah saya mempercayakan doa-doa saya kepada Maria? Apakah saya yakin bahwa dia selalu ada untuk membantu saya? Melalui setiap doa Rosario, kita menyerahkan diri kita kepada Bunda Maria yang penuh kasih. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ketika kita mengucapkan kalimat ini dalam doa Rosario, kita memohon agar Maria tetap bersama kita, baik di saat-saat sukacita maupun saat kita menghadapi kesulitan hidup, penyakit, dan bahkan kematian. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi tantangan besar yang menguji iman kita. Tetapi melalui doa Rosario, kita diyakinkan bahwa Maria akan selalu menemani kita. Padre Pio berbicara tentang kedamaian yang datang dari Maria, terutama pada saat-saat terakhir hidup kita. Ketika kita menghadap maut, percayalah bahwa Maria akan ada di sisi kita, membimbing kita ke kehidupan kekal di surga. Kata Padre Pio, doa Rosario mengingatkan kita bahwa Maria akan mendampingi kita pada saat-saat kehidupan kita yang paling sulit dan ketika kita menghadap maut. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Namun, dengan doa Rosario, kita diajarkan untuk memandang kematian dengan penuh harapan dan keyakinan. Kita tahu bahwa Bunda Maria akan selalu bersama kita,
dan kita akan kembali kepada Tuhan dalam damai dan sukacita. Dalam setiap doa rosario, kita mendoakan agar kita bisa meninggal dalam keadaan damai, dengan iman yang kuat, dan dalam pelukan kasih Tuhan. Doa rosario berakhir dengan kata amin, yang bukan hanya sekedar kata penutup, tetapi sebuah peneguhan dari iman kita. Kata amin berarti kita mengonfirmasi bahwa kita sepenuhnya setuju dengan doa yang baru saja kita ucapkan dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan Bunda Maria. Ini adalah tanda keyakinan kita bahwa doa-doa kita telah diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Padre Pio mengajarkan bahwa setiap kali kita mengucapkan amin, kita harus melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Amin adalah kata yang menguatkan iman kita. Ketika kita mengucapkannya, kita menegaskan bahwa kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Kata Padre Pio, dengan mengucapkan amin, kita mengonfirmasi bahwa kita percaya bahwa setiap doa rosario yang kita panjatkan adalah bagian dari perjalanan rohani kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kata ini mengingatkan kita untuk selalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan Maria, dan untuk yakin bahwa melalui doa, kita menerima kekuatan dan rahmat-Nya. Melalui doa rosario, kita tidak hanya mengenang hidup Maria dan Yesus, tetapi juga diperkenankan untuk memasuki kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Rosario membawa kita untuk merenungkan cinta Tuhan, pengorbanan Yesus di salib, dan keteladanan Maria yang penuh kasih dan pengabdian. Setiap detik dalam doa rosario adalah kesempatan untuk membuka hati kita lebih lebar kepada Tuhan, untuk menerima rahmat-Nya, dan untuk memperdalam hubungan kita dengannya. Padre Pio mengatakan, doa rosario adalah jalan yang membawa kita menuju Tuhan. Setiap doa yang kita ucapkan adalah langkah menuju keselamatan. Tidak ada doa yang lebih kuat dan lebih indah daripada doa rosario. Doa rosario adalah sarana bagi kita untuk mengatasi kejahatan, mendapatkan kedamaian, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa rosario, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Maria, meminta mereka untuk membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam sukacita maupun dalam kesulitan. Dengan setiap salam Maria yang kita ucapkan, kita semakin mendekat kepada Yesus, dan melalui perantaraan Maria, kita mendapatkan kekuatan untuk hidup dengan penuh cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Rosario adalah kekuatan rohani yang tidak terukur, dan melalui doa ini, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, mendapatkan rahmat-Nya, dan akhirnya mencapai kehidupan kekal di surga. Mari kita berdoa rosario dengan sepenuh hati, percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memperkuat iman kita. Rosario adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Dan melalui doa ini, kita diberi kesempatan untuk merasakan kasih-Nya yang tak terhingga. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.